भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि. Om Swastiastu, Sobat Hindu Times. Kembali lagi dalam acara podcast Hindu Times. Isu tentang konversi agama atau beralih agama adalah isu yang sangat lama, Sobat Hindu Times ya. Ada umat Hindu yang berpindah agama karena berbagai sebab, baik secara material, baik secara karena perkawinan dan sebagainya. Ada juga umat Hindu yang berpindah agama karena alasan-alasan yang kadang-kadang sesungguhnya tidak terlalu serius ya, tidak terlalu fundamental sekali. Bahkan alasan-alasan ini cenderung adalah alasan-alasan yang yang sangat duniawi sifatnya ya. Hanya dengan alasan atau iming-iming seperti itu, kadang-kadang saudara-saudara kita di Hindu berpindah keyakinan, meninggalkan pangkuan Dharma atau meninggalkan keyakinannya kepada kitab suci Weda dan agama Hindu. Nah, dalam topik podcast kita hari ini, kita akan membahas, kita akan menghadirkan kembali Srila Guru Pandita. Kita akan bertanya kepada beliau dan kita akan membahas mengenai mengapa umat Hindu sering berpindah keyakinan dan bagaimana caranya agar umat Hindu menjadi kuat dan tidak gampang untuk berpindah keyakinan. Demikian. Seperti biasa di studio telah hadir Sri Sriman Ida Vaishnava Pandita Damodar Pandit Das atau Srila Guru Pandita. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Baik, Guru Pandita, hari ini topik kita adalah mengenai keyakinan menjadi Hindu. Demikian. Ya, Guru Pandita tentunya karena guru sudah sedemikian lama membina umat Hindu, tentunya isu atau kenyataan bahwa banyak saudara-saudara kita di Hindu berpindah keyakinan tentunya menjadi topik yang serius demikian yang mesti kita bahas bersama-sama. Nah, bagaimana sesungguhnya cara agar keyakinan atau serada sebagai umat Hindu tetap kuat dan tidak gampang pindah agama, Guru Pandita? Ya, tentu kalau kita umat beragama ya. Jadi agama itu adalah sebenarnya sesuatu yang bersifat rohani. Artinya di dalam agama itu ada Tuhan, ada orang suci, ada kitab suci di sana. Agama mana saja kan begitu. Orang ingin beragama itu tujuannya apa? Ini harus perlu kita pahami bersama sebagai umat beragama. Bagi saya tidak heran orang yang pindah agama ataupun masuk Hindu, keluar Hindu. Saya tidak heran. Jadi agama itu sesuatu yang kita laksanakan, kita terima, bukan sesuatu yang dia pertentangkan. Bukan sesuatu yang dipromosikan besar-besaran sampai akhirnya kadang-kadang harus menyalahkan yang lain. Kita lihatlah di berita sekarang kan begitu, sangat menyedihkan kan. Orang hanya untuk mendapatkan seorang anggota, anggaplah begitu, sampai harus menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Proses itu sebenarnya sudah tidak dikehendaki Tuhan. Sampai harus kita mengatakan bahwa agama A palsu, agama B palsu. Semua mengaku begitu. Kenapa agama Tuhan, kita suci, orang suci harus palsu, harus apa? Sekarang kontennya, isi di dalamnya itu bagaimana? Apakah mengajak kita untuk mendekati Tuhan, mengajak kita untuk memperbaiki diri, akhlak hidup itu diperbaiki atau tidak? Karena itu guru kami tercinta Srila Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada berkali-kali menyatakan agama itu bukan untuk pindah. Tuhan itu kan satu, ya kan? Tapi di mana kita sekarang bisa memperdalam ajaran agama itu? Artinya menerapkan kebenaran yang ada di sana. Tentu jangan konotasinya negatif. Kadang-kadang kalau orang perdalam agama nanti dianggap ekstrim atau mungkin dianggap apalah begitu. Nah, tentu kita harus paham
Karena dalam Hindu kan ada istilah sampradaya, itu guru kerohanian, sampradaya perguruan guru-guru kerohanian itu maksudnya untuk menjaga, menuntun setiap orang supaya dia tidak ditafsirkan salah, ajaran-ajaran tidak ditafsirkan, di mana akhirnya ajaran agama bisa merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, baik itu secara fisik maupun spiritual, kan begitu. So agama itu diperdalam supaya dia semakin dalam menjadi orang-orang suci, orang hatinya bersih, pikirannya bersih, dan menyatu hatinya kepada Tuhan, ingat pada Tuhan. Karena itu di sini caranya itu harus seperti tadi, kesadarannya harus dibangkitkan supaya memiliki kesadaran betul bahwa dia adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, penyembah Tuhan yang dia cintai bukan karena kelahiran. Maksud saya, syukur mumpung kita lahir kita sadar itu bagus, tapi bukan karena itu, tapi memang kita benar-benar menyadari untuk mencari kebenaran itu, di mana di sana dituntun oleh orang-orang suci, guru kerohanian yang hidupnya juga suci. Jadi bukan hanya sekadar berpenampilan suci, tapi hidupnya suci. Seperti dijelaskan dalam Bhagavata Purana kan, kita tidak iri pada makhluk hidup, baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak. Seorang yang tidak iri pada makhluk hidup, living entity kan, dengan cara seperti itu kita sudah beri hormat juga kepada Tuhan. Artinya bersama ketika kita mengakui Tuhan, kebenaran Tuhan, itu namanya kasih pada Tuhan. Bersama kita kasihi juga makhluk hidup, baru menjadi sempurna datang pada Tuhan. Jangan mencari Tuhan itu sebagai alat pemuas indria. Kalau mencari Tuhan pemuas indria, kemudian kita konversi pindah agama, ya sebenarnya tidak pindah agama sebenarnya. Di agamanya dia juga tidak mendapat perhatian Tuhan, di tempat lain juga tidak mendapat perhatian Tuhan. Dibuat kesaksian-kesaksian begini begitu misalnya. Tuhan dipakai alat untuk memuaskan keinginannya, untuk memberikan dia kesejahteraan duniawi, doanya, kemudian untuk dia kesembuhannya, untuk dia ngusir hantu setan, Tuhan diperalat begitu kan. Kenapa kita harus bermusuhan dengan sesuatu seperti itu? Sedangkan binatang tanpa berdoa sama Tuhan juga diberi kesuburan, kasih makan, kasih ya, juga tidak diganggu oleh setan iblis, ya kan? Karena itu dalam agama Hindu kan dikatakan ajata satru, dia tidak memiliki musuh siapapun. Itu semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kita tidak ada urusan dengan seperti itu, kita tidak mengganggu siapapun. Urusan kita hanya ingin mengabdi untuk kepada Tuhan dan tidak iri pada setiap makhluk hidup manapun. Dikit-dikit kita kalau selain Tuhan kita sudah katakan itu adalah setan, jin, iblis. Apa harus kita menghina begitu? Kita diajak beragama yang begitu, berurusan bertempur dengan urusan begitu. Dan Weda tidak diajarkan begitu. Weda itu benar-benar diajarkan sangat santun, sangat baik. Kita hanya berpikir, maka bahwa kita kan mana bahwa berpikirlah tentangku senantiasa, jadi penyembahku, bersembahyang kepadaku, bersujud kepadaku kan. Dengan cara seperti itu engkau datang kepadaku, engkau pasti akan datang kepadaku. Kita tidak diajak untuk memusuhi ini, itu semua berasal dari Tuhan. Bahkan ghost pun hantu istilahnya, kita nggak musuhi. Apa musuhin orang, dia sendiri juga tidak pernah mengganggu kita. Coba kita keliling mana-mana, apa kita takut ya? Paling takut sama manusia kan, karena dirampok, di jalan kan. Mana ada makhluk-makhluk lain mengganggu kita? Tidak ada. Saya keliling kemana-mana seluruh negeri, tidak pernah makhluk-makhluk seperti itu mengganggu. Nah ini maksud saya, kalau kadang-kadang kita konversi pindah agama, sudah jelekkan agama satu, jelekkan agama lain, itu sebenarnya kita nggak heran melihat seperti itu, suatu yang emosional saja sebenarnya, beragama yang emosional. Dan kita katakan itu sudah, saya sudah, keyakinan saya sudah mantap sana. Seperti halnya kita bekerja, apapun pekerjaan yang kita lakukan, sebanyak apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita tidak pernah dapat hasil dari pekerjaan itu, bekerja nggak namanya. Anggaplah kita akan menghidupi keluarga untuk bekerja, tapi kita namanya tidak pernah dapat uang, kan sama dengan bekerja. Demikian juga kita beragama, baik itu agama karena kelahiran kita beragama ataupun kita pindah agama. Kalau tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan layak di hadapan Tuhan, yang realitas, di mana seperti kata tadi itu, kita dituntut sekarang untuk bisa tidak iri pada makhluk hidup yang lain, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tentu kita sudah targetkan bahwa kita akan mencintai Tuhan kita dan mengasihi Tuhan kita. Karena itu berkat dari beliau itu kita dapat kekuatan luar biasa berupa kasih sayang, sehingga si Chaitanya mengajarkan kita kan,
agar bisa kita memiliki kasih seperti pohon. Bayangkan itu, adakah ajaran yang lebih daripada itu? Kita diajarkan untuk bisa kasih seperti pohon. Bagaimana pohon itu coba kasihnya kepada manusia? Sudah diapakan dia? Sudah dipangkas, sudah macam-macam. Tetap memberikan dia buah, tetap dia memberikan teduhan buat kita. Dan dia tidak pernah protes dan tidak pernah istilahnya melawan. Nah, kalau kita bisa sempurna seperti Chaitanya Mahaprabhu itu adalah perfect, namanya sempurna. Tentu itu karena beliau Tuhan, beliau bisa. Tapi ketika orientasi seperti itu, minimal mendekati itu. Entah berapa persen dia dapatkan. Anggaplah kita di atas 50% misalnya kan, 60, 65, 70 kan udah lumayan kan. Itu wujud kita beragama seperti tadi. Makanya kita ajakkan di sini kan, kita tidak mengkonsumsi daging ikan dan telur. Itu kan sudah bukti bahwa kita tidak menyakiti makhluk hidup kan, tidak iri pada makhluk hidup. Bahkan dalam Manusemerti kan dijelaskan di sana, tidak ada orang yang bermartabat yang utama kecuali dia yang tidak menyakiti makhluk hidup yang lain, tidak memangsa makhluk hidup yang lain, walaupun dia tidak melakukan puja yadnya kepada dewa dan luhur kan begitu. Masih dia lebih itu. Tetapi yang lebih bagus lagi kan, kita tetap melaksanakan puja pada dewa, pada luhur, kemudian kita tidak menyakiti makhluk hidup kan, luar biasa. Nah, jadi kalau kita kembali berbicara tadi, Hindu ini kan sudah lengkap sebenarnya. Saya bukan berarti mengatakan tidak boleh pindah dari Hindu, itu hak setiap orang ya. Tetapi maksud saya, kadang-kadang kita melihat pergi dari Hindu menjelekkan agamanya sendiri. Kemudian juga pindah. Kita jangan, orang Hindu jangan bermental begitu. Kalau memang meninggalkan Hindu, tidak usah dijelekkan Hindunya. Demikian juga kalau masuk ke Hindu, jangan jelekkan agama sebelumnya nanti. Karena di sini berbicara tentang agama, berbicara tentang Tuhan, kitab suci. Ketika kita jelekkan yang manapun, itu kita sama dengan kita meludah, spitting on the air istilahnya kalau orang Inggris. Kita meludah ke atas, muka kita sendiri kena kan. Kita menjelekkan agama satu kan, Tuhannya juga yang dijelekkan kan, ya kan. Kitab suci juga Tuhan dijelekkan. Apapun alasannya, saya membuktikan kebenaran di sini, kebenaran. Nanti yang pindahnya ada juga dia bilang begitu. Jadi di sini karena itu bukan pindah agama yang benar, itu bagaimana memperdalam ajaran agama sehingga dia dirubah hidupnya material menjadi yang rohani. Bagaimana ciri-ciri orang rohani? Mari kita lihat dari contoh-contoh para acarya, bagaimana orang-orang suci rohani kan, atau contoh-contoh para nabi, bagaimana orang-orang suci itu kan hidupnya. Jangan orang sucinya dilihat bisa melakukan hal-hal yang kita lihat secara fisik, misalnya apa, bisa terbang atau bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang. Itu bukan kriteria orang suci, itu bukan seperti itu. Kalau di Hindu hal seperti itu kriteria para yogi itu yang punya CD, bisa menghilang, bisa terbang, bisa apa kan, orang banyak ilmu begitu. Bisa apalah begitu misalnya yang dikatakan. Itu bukan kriteria untuk suci. Tuhan pun tidak mau seperti itu. Dan kalaupun tunjukkan begitu, berarti kita masih tingkat kita, masih level kita. Kalau ingin seperti itu, level kita masih level sangat duniawi sekali. Kadang-kadang Tuhan toleransi menunjukkan hal seperti itu. Chaitanya Mahaprabhu contohkan, menunjukkan dia menghidupkan orang mau tinggal, sentuh orang sembuh kan itu. Orang hanya dipeluk saja sudah sembuh dari sakit lepranya kan, contohnya kan. Tapi kan Chaitanya Mahaprabhu tidak menekankan itu kan. Ketika orang kelaparan, Chaitanya Mahaprabhu kasih mangga itu kan, buah mangga makan semua satu, langsung berbuah dalam sekejap. Satu buah mangga sudah dia jadi kenyang. Sudah sekian orang tidak pernah kurang dengan itu, tidak pernah habis buahnya. Dia buat seketika itu seperti alam rohani kan. Tapi itu kan tidak menekankan hal itu untuk kita ikut. Tapi apa penekanan beliau kan? Bahkan beliau menanamkan, jadilah kamu memiliki kasih sayang seperti pohon. Kalau tunduk hati seperti rumput, kasih sayang seperti pohon. Itu aja kalau tarik kita dikasih bekal begitu sudah wah gimana ya kita mau berbuat. Sekarang diajarlah, didik kita supaya kita sampai beliau bangkitkan, beliau menari-nari dengan binatang-binatang kan, supaya saling mengasihi satu dengan yang lain binatang itu. Bayangkan itu harimau yang makanannya kan rusa, kemudian harimau berpelukan sama rusa. Itu artinya Tuhan inginkan suatu kasih sayang di antara ciptaannya kan. Manusia supaya menyadari hal itu. Jadi dengan demikian, mari kita kalau misalnya kita sudah tidak konversi yang keliru tadi, mari kita tekuni ajaran agama itu dengan baik. Mari kita berlomba-lomba menekuni ajaran agama
Yang membuktikan, yang mana yang bisa membuktikan bahwa kita bisa memiliki kasih sayang yang sesungguhnya. Bukan kasih sayang sama manusia saja. I love you all human being. Saya suka Anda manusia. Tapi ada living entities gimana? Kalau hidup yang lain bagaimana? Jadi kalau kita belum bisa menghormati ataupun memberikan kelegaan, tidak memberikan keresahan bagaimana hidup yang lain, baik itu manusia maupun binatang semua, ya janganlah kita dulu berbicara masalah agama dulu lah. Saya aja masih ngeri kadang-kadang berbicara masalah itu, karena kita pun masih belum sempurna dalam hal itu kan. Kadang-kadang kita tidak sengaja masih membunuh semut, ya kan. Ya tentu yang kita lihat-lihat yang besar-besar masih kita berusaha untuk menghindari kan, kayak itu mengendarai mobil kan, itu makan sudah pasti ya tidak tanpa sengaja. Tapi kita masih banyak sebenarnya, harus kita belum sempurna seperti orang-orang suci itu kan. Orang suci kan apa yang dilihat akan disucikan, apa yang disentuh menjadi suci kan itu. Bukan apa yang dilihat jadi hilang gitu. Agama itu adalah suatu patokan yang kita belajar dari orang suci, belajar dari kitab suci, artinya mengikuti perintah-perintahnya, itu yang benar. Jangan orang sucinya dikritisi gitu. Tapi apa menjadi petunjuknya yang baik seperti tadi. Kan sudah pastilah orang suci tidak menyuruh bunuh tuh orang lain. Karena kamu tidak seiman dengan dia, bunuhlah dia. Itu kan tidak mungkin, itu sudah tidak kriteria di sana. Kalau dalam Weda kan tidak ada yang mengajarkan begitu kan. Justru tadi sudah diberikan bagaimana kita bisa mengembangkan kasih sayang. Contoh ketika Tuhan muncul sebagai Risabhadewa, kalau tidak salah putra Raja Nabi itu, gimana beliau muncul berawatara sebagai Risabhadewa. Beliau dihina, dimaki-maki, dilempari kotoran, dilempari sampah-sampah, dikencingi, tak ada kata apapun, dia hanya tersenyum aja. Itu salah contoh, tentu itu Tuhan lah. Kalau kita tidak sehebat Tuhan, karena kita memang bukan Tuhan, tapi minimal kita belajar untuk mendekati hal itu. Belajar untuk mendekati seperti itu. Kalaupun kita tidak sempurna, pasti tidak sempurna, tapi mendekati hal itu, Tuhan sudah mengerti lah, Tuhan sudah paham bahwa kita punya usaha untuk hal itu. Jadi bukan beragama untuk sibuk dengan urusan-urusan lain, menjelekkan orang lain, kemudian mengatakan kita yang paling lebih, paling segalanya. Setelah itu belum lagi beragama sibuk ngurus setan, iblis semua begitu. Agama, terus Tuhan kita pakai alat untuk kepentingan-kepentingan itu. Hal-hal itu saja. Dia masih jauh berarti kita di bawah beragama. Mengerti tentang alam rohani, kehidupan rohani itu masih jauh. Ini kita lihat, nah karena itu dengan mempelajari agama Hindu ini, Weda ini, kita kadang-kadang terus semakin berpikir semakin bodoh juga rasanya terus kan? Nah ini pemahaman ini dulu kita harus pahami. Setelah itu ketika kita sekarang ingin supaya tidak dikonversi, coba tekuni ajaran agamanya dengan baik, dengan cara seperti tadi. Ketika saya sudah bisa terapkan ajaran agama ini seperti itu, terus sudah apa rasa pindah? Sama dengan seperti tadi, saya sudah bekerja, dapat uang, sudah makan, ngapain saya pindah lagi? Saya di sini sudah cukup, saya semua kebutuhan sudah terpenuhi. Asal tadi benar-benar kita tadi mendalami agama itu, dan tujuan agama itu seperti itu. Nah kalau seandainya ada agama misalnya mengatakan diri agama, tujuan tidak seperti itu, nah itu kita tanda-tanya ini agama atau bukan agama kan begitu. Kalau kita sudah pasti patokan kita beda ya seperti itu tadi pendapat. Nah tentu sekarang bagi yang belum mampu bagaimana? Ya tunggulah bertahap demi tahap. Ada di Hindu kan diajarkan begitu. Saya belum mampu sekian persen, nah ambillah 0, sekian persen ambil. Kalau sama sekali kita nak ngambil gimana? Sama dengan sekolah ya. Kita nak mengambil sama sekali kan enggak namanya kita bersekolah. Sama dengan kita sekarang beragama. Enggak bisa yang sekian persennya ambil dulu 0, sekian persen. Tapi maksud kita kan bertahap supaya semakin maju. Masa sampai umur sudah hampir mau mati tetap 0, sekian persen. Orang mau cari kekayaan aja ingin lebih, ya kan? Bisa kita transmigrasi. Kalau kita tidak bisa kita menjadi orang kaya, minimal kita untuk cukup makan, tidak punya utang lah. Itu standar paling rendah lah kita ambil. Nah kemudian kalau bisa kan lebih lagi tingkatkan kan gitu secara material. Demikian juga secara beragama rohani kan. Agama itu sifatnya rohani. Agama itu sesuatu yang kekal. Yang rohani apa yang kekal kan Tuhan. Itu di sini dalam Hindu itu, kalau dari segi filsafat saya katakan Hindu itu sudah komplit. Filsafat apa ya? Cuma ada 2 filsafat saja sebenarnya. Cuma ada 2 filsafat saja. Yaitu filsafat kekosongan dan filsafat non pribadi dan filsafat pribadi. Itu aja 2 filsafat, ada lebih seperti itu. Sama dengan di dunia ini hanya ada 2 saja sebenarnya.
Kalau tidak ada lautan sama daratan, siang, malam, panas, dingin kan gitu aja, senang, susah kan begitu. Ini kan juga beragama itu hanya dua seperti itu. Sedangkan di Hindu itu udah komplit semuanya. Kalau ada tawaran orang Tuhan itu tidak berwujud, kita udah punya Tuhan tidak berwujud, namanya Brahman. Kalau memang jalur kita seperti itu, tekunilah itu, pujalah Brahman, tekuni itu. Bagaimana cara sistem di sana itu untuk mendekati Brahman itu, tekuni itu dengan bagus. Dan tidak usah memikirkan yang lain, menjelekkan yang lain. Nanti kita tidak akan terkonversi. Kemudian kalau kita tidak sama yang lain, misalnya selain Tuhan tidak berada, mungkin dari selain Hindu mengajarkan yang berwujud, misalnya begitu kan, berpribadi. Kita juga punya, ya, Bhagawan namanya, tingkat Bhagawan, bahkan kita 3 lagi komplitnya kan, Bhagawan, kita muja Tuhan yang berwujud. Makanya kita ada istilahnya Trimurti, Trisakti kan begitu. Apa itu Trimurti, apa Trisakti? Trimurti kan Brahma, Wisnu, Siwa, kekuatan di mana sana ada pencipta, melihara, melebur semesta. Orang menyembah Trisakti, ya sudah. Kalau sekarang bertanya, misalnya begini, mana sih Tuhannya Trisakti itu? Coba jawab sekarang, mana Tuhan Trisakti? Trimurti maksud saya, Tuhannya mana? Kan Brahma, Wisnu, Siwa, Tuhannya mana? Kalau logika saja kita pakai, kita ambil tarik sekarang. Trimurti itu sebenarnya Brahma, Wisnu, Siwa, kan itu ya? Brahma, Wisnu, Siwa ini siapa? Ini ternyata ini awatara kan? Awatara kan? Menempati guna avatar. Itu beliau awatara, ini kan Tuhan yang muncul ke alam semesta ini, alam semesta material kan, awatara itu. Makanya berawal dari Karanodaka Saya Wisnu itu kan sudah awatara itu. Makanya disebut dengan Tripurusa kan, Purusa Avatar, ya kan? Tuhan dan dia yang turun ke alam material ini, bukan ke bumi aja, ke alam semesta material itu sama avatar. Nah sekarang Tuhan muncul untuk berkuasa atas 3 sifat alam, Sattva, Rajas, Tamas kan itu. Sifat apa itu? Kebaikan, nafsu, kebodohan. Nah, kebaikan dipegang oleh Wisnu kan itu. Kemudian Brahma, nafsu, sifat nafsu, Siwa, sifat kebodohan. Artinya yang berkuasa, bukan beliaunya yang bodoh, bukan beliau yang nafsu. Tuhan yang mana? Itu semuanya Tuhan. Nggak ada Tuhan, itu semuanya Tuhan. Orang awatara kok, artinya Tuhan turun kan, semua Tuhan. Karena itu beliau itu satu sebenarnya, menjadikan diri beliau itu untuk tugas dalam urusan itu. Jadi kalau kita baca di Bhagavata Purana kan, Wisnu disebut personality of Godhead. Kemudian Siwa juga personality of Godhead, Brahma juga personality of Godhead. Enggak, kalau baca Bhagavata Purana baca yang komplit, jangan sepotong-sepotong, jangan buka sana buka sini. Setiap hari baca per sloka, per ayat, per kalimat, per titik komanya baca, ketemu dah itu semua. Jangan baca dalam sekejap, seminggu sudah selesai. Tidak, baca bertahun-tahun sampai ya kita temulah sana. Oh, semuanya personality of Godhead semuanya dalam satu kesatuan itu kan. Sehingga dari sana kita memahami, oh Tuhan itu seperti itu. Jadi kita mengerti sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang salah, merendahkan ini, merendahkan itu kan. Kita mengerti bahwa Tuhan berawatara dalam tugas-tugas seperti itu. Sekarang kita tinggal mau yang mana kan. Nah, tentu ada sastra-sastra lain lagi harus dilihat. Oh, ternyata seperti ini, kenapa tidak terima ini? Kenapa tidak Brahma dipuja ini? Oh, ada aturannya lagi ini gitu. Kalau Brahma begini ini kan. Kalau Siwa begini ini semua. Kemudian tarik lagi ada pemujaannya lebih tinggi gitu misalnya, ya. Kadang-kadang kita bingung ya, tapi sebenarnya tidak bingung karena itu perlu guru kerohanian yang menuntun. Sehingga kita harus pahami, oh, begitu kekuatan Tuhan, keberadaan Tuhan seperti tadi. Sekarang mau sembah sekarang, oh guru Brahma, guru Wisnu, guru Dewa Maheswara, kan begitu. Orang memuja dia sebagai guru spiritual misalnya dalam hal itu, boleh-boleh saja. Tetapi sekarang dengan pujaan begitu, gaya seperti itu, memberikan hasil tidak? Itu dulu, memberikan hasil tidak? Bahwa kita memiliki keinsafan rohani lebih dalam, sehingga kita mengembangkan rasa kasih sayang kepada Tuhan dan kepada makhluk hidup. Karena itu rumus beragama itu cuma 2 itu saja. Kalau kita baca di kitab suci Bhagavad Gita, Bhagavata Purana kan cuma 2 itu. Cintailah Tuhan dan kasihilah setiap makhluk hidup kan. Bukan kasihilah manusia, ini kasih setiap makhluk hidup nih. Kalau manusia jadi kasih makhluk hidup, disikat yang lain, pohon apa semua disikat, enggak. Makanya kita ada Patram Puspam Palam Toyam kan dikasih makan pohon di sana. Patram Puspam Palam kan daun kan, daun. Kalau kita mengambil singkong, ambil daunnya, petik yang bagus, jangan pohonnya dibunuh, ya kan?
Misalnya ngambil kangkung, ambil daun-daunnya, pohonnya ini, nah dia kalau dia kan tumbuh bisa, jangan dimusnahkan. Bagaimana dengan nasi, beras? Itu kan beras itu orang sudah Tuhan buat supaya mati dulu. Coba itu mana padi, kan mati dulu dia pohonnya semua, baru kita ambil ya nah. Kan tidak hidup-hidup mau diambil kan. Jadi jagung juga gitu kan, setelah mati rontok baru kan. Kalau kita ikuti aturannya alamnya seperti itu lah. Kan itu banyak reaksi-reaksi dosa yang kita terima dalam hidup ini sebenarnya kalau kita tidak benar-benar memahami itu ya, tahap demi tahap. Kalau kita di Hindu itu di dalam konsep bakti ini maksud saya dia, dalam garis perguruan Brahma Sampradaya itu kita mengenal ada 3 kekuatan yang luar biasa. Kalau kita istilah sederhana mungkin Trisakti namanya dia. 3 kekuatan yang luar biasa dalam wujud 3 kekuatan luar biasa. Kita memahami dengan ada istilahnya Bhakti, Bhakta, Bhagawan kan itu. Tadi berbicara tentang yang kekosongan, sekarang yang berisi. Kita punya ketiga kekuatan Bhakti, Bhakta, Bhagawan. Di pelajaran saya yang terdahulu kan. Bhakti ini yaitu proses pengembangan rasa kita kepada Tuhan, di mana ketika kita ingin seperti itu, pertama Tuhan sudah sambut kita dalam wujud beliau Paramatma, roh suci yang paling utama, roh suci yang tertinggi. Tuhan sendiri berinkarnasi, berawatara sebagai Siro Dakasai Wisnu. Itu Paramatma yang menjaga, melindungi, menuntun manusia ini agar kita dekat dengan Tuhan. Seperti kita mengatakan kan, aku adalah Tuhan sedang hidup kan. Ingatan, pengetahuan, pelupaan berasal dariku kan, begitu 15 kan. Tesam catatan hitam sampai itu di sloka yang lain di mana kita disuruh barang siapa yang berbakti kepadaku tekun berbakti pada dadami budi yogam ya nama pandita kan, supaya kita akhirnya dikatakan barang siapa yang tekun berbakti kepadaku, aku yang ada dalam hatinya memberikan dia kecerdasan, budi yoga, kecerdasan. Karena itu dikatakan orang-orang yang menyembah Tuhan, orang yang beragama, mengikuti ajaran agama itu orang-orang yang cerdas. Lalu dia mengerti hal-hal yang seperti rohani ini. Kalau kita nggak cerdas ya berkutat dengan agama seperti tadi itu. Agama untuk kepuasan diri sendiri. Tuhan, agama di mana kita minta Tuhan untuk nyembuhin kita, memberikan kita kekayaan, untuk mengusir setan. Nanti Tuhan urusan begitu aja, sibuk ngurus begitu aja, menekinya kita biar nyaman kita hidup di bumi. Bukan proses penyerahan diri yang diajarkan seperti dalam Tuhan, di mana Sri Krishna mengajarkan kita untuk penyerahan diri. Karena itu agama Hindu itu agama penyerahan diri sebenarnya, di mana di sana kesimpulan daripada ajaran Weda itu kan kita untuk mencapai moksha itu kalau penyerahan diri. Moksha isami masucah kan begitu. Jadi sarwa dhamma parityaga maikan sambraja kan selanjutnya, tinggalkan segala dharma dan hanya menyerahkan diri kepada aku. Aku bebaskan kau dari segala, aku maksucah. Jadi janganlah kita khawatir, jangan takut menyerahkan diri. Moksha isami, mokka tujuan kita moksha. Maka kita diberikan kebebasan, dibebaskan kita dari segala urusan-urusan yang mengikat dunia ini, yang memberikan kita reaksi dosa, dibebaskan. Dengan demikian kita datang pada Tuhan. Jadi Hindu ini agama yang sanatan dharma. Sanatan dharma itu suatu penyerahan diri namanya kepada Tuhan. Kalau kita bicara tentang sanatan dharma, suatu yang kekal. Sanatan dharma, kewajiban kekal kita itu menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhan itu kekal, ketika kita menyerahkan diri pada beliau, kita pun akan mencapai alam yang kekal itu, hidup yang kekal bersama Tuhan. Apakah menyatu dengan sistem Brahman yang tidak berwujud, atau menjadi pelayan Tuhan dengan sistem berwujud. Jadi Hindu itu dah komplit keduanya kan ada. Yang itu dalam Hindu berdampingan, itu dia saling menghargai, saling menghormati. Dia bersatu bersama-sama juga dalam artian untuk saling menjaga, saling menghormati ketuhanannya, sehingga Hindu menjadi agama yang memang menuntun orang untuk mencapai hubungan rohani dengan Tuhan. Kan begitu. Itulah di sana saya sampaikan bahwa di situ ada kekuatan luar biasa, Bhakti, Bhakta, Bhagawan. Bhakti tadi itu ketika kita akan berkata tentang Bhakti, kita mau kita menyerahkan diri pada Tuhan. Itu tadi menyerahkan diri kepada Tuhan tadi. Itu sudah mulai baik. Tuhan akan menuntun dia sebagai roh yang utama, sebagai roh suci akan menuntun, menjaga, melindungi dan menyaksikan kehidupan kita. Dia menjaga, melindungi, menuntun. Kuberikan dia kecerdasan.
Kemudian seperti Bodhita 15 kan di sana dikatakan sarocata di sana wisnu mata semita gina mapanam ca. Aku adalah mati setiap mulai hidup. Itulah roh suci itu Paramatma. Siroda Kasai Wisnu. Kemudian di sana memberikan kita apa di sana? Roh suci ini. Ingatan, pengetahuan, pelupaan berasal dariku. Kita suruh ingatan kita ketika diberi ingatan supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Bagaimana bentuk Tuhan, bagaimana kegiatan rohani Tuhan, ya kan? Bagaimana kualitas Tuhan, kita selalu mengingat beliau sehingga beliau turun ke bumi ini untuk melakukan kegiatan dengan rekan-rekan beliau, dengan ekspansi beliau, supaya kita ingat semua apa yang menjadi beliau lakukan. Itu tujuannya. Ingatan. Nah, pengetahuan artinya kita kecerdasan, kita memiliki kecerdasan. Pengetahuannya kecerdasan. Budi yoga itu sebagai lampu yang terang yang benderang ini, lampu ini untuk menuntun kita supaya kita selalu berjalan pada jalan menuju Tuhan. Kita menjadi cerdas dan itu pengetahuan. Pelupaan apa? Kita diberikan rasa lupa ini dalam artian melupakan sesuatu yang mengganggu bakti kita, melupakan sesuatu yang tidak mendukung rohani kita. Misalnya contoh apa? Kita dihina orang atau diapa orang, kita kan merasa kesal, rasanya benci ya. Itu kita suruh melupakan itu supaya tidak hal-hal yang kotor itu terpendam dalam diri kita. Contoh rasa berdewa seperti contoh Cakra Mahaprabhu kan, apabila dihina dia apa kan, dia tidak melawan kan. Cakra Prabu juga itu sampai di kepala dipukul kan, berdarah, sampai dia tidak melawan, dia hanya suruh puji Tuhan itu kan. Itu artinya beri contoh buat kita supaya kita melupakan sesuatu yang ignoris, kita lupakan sesuatu itu. Ingatan pengetahuan pelupaan, itu udah kita lupa, bukan pelupaan untuk pikun maksudnya nih. Kalau pelupaan untuk pikun ya itu kalau kita menikmati duniawi ini pikun jadi banyak, bukan maksudnya pelupaan, kita melupakan sesuatu yang sifatnya tidak mendukung rohani itu, sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada rasa benci, tidak ada kan itu. Di mana kita masih ada rasa hal seperti itu penghambat rohani sebenarnya, penghambat untuk roh kita semakin terang benderang dia. Jadi dia dibuka roh ini di dalam tubuh ini, kita penutupnya itu dibuka berupa berbagai hal yang menutupi, sehingga dia terbuka kelihatan cahaya rohaninya, swarupa saktinya sebagai sang Atma, bahwa itu berkualitas seperti Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tidak untuk menjadi Tuhan, bukan. Atma kan tidak menjadi Tuhan. Atma ya Atma, Paramatma kan itu. Nah, kemudian Bhagawannya tadi. Nah kemudian setelah itu baru sekarang meningkat kepada selanjutnya Bhakti Bhakta. Bhakta ini artinya penyembah Tuhan yang terkasih. Siapakah penyembah Tuhan yang terkasih sekarang zaman kali? Kan pada abad ke-16 sudah muncul Tuhan berinkarnasi ke bumi ini sebagai Cakra Mahaprabhu. Beliau berinkarnasi, Tuhan sendiri turun menjadi penyembah Tuhan. Nah, memberikan contoh yang sempurna bagaimana caranya melaksanakan bakti itu. Bagaimana beliau memberikan contoh semuanya, bagaimana beliau menuntun menjadi seorang guru kerohanian. Karena itu beliaulah penyembah yang terkasih di seluruh alam semesta ini. Tidak ada lagi penyembah yang paling terkasih daripada beliau. Karena itu sampai beliau mengambil mud berwarna kuning emas menjadi mud daripada ekspansi Tuhan, sakti Tuhan Srimati Radharani kan. Itu maksudnya menandakan bahwa beliau adalah terkasih di antara semua ciptaan Tuhan, di mana di antara semua segala sesuatu makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, siapapun dia, maka dia yang paling terkasih. Itulah Bhakta. Karena itu sampai beliau katakan, siapapun yang tidak menerima diriku, dia tidak akan pernah mencapai pembebasan. Itu artinya kita tidak akan pernah nyampe ke Tuhan kalau kita tidak menerima beliau kan. Tapi ketika kita mau datang dengan tunduk hati menerima, bahkan beliau kita hanya menerima sebagai orang suci biasa saja, yang tidak luar biasa saja, Tuhan sudah puas, sudah berkati kita. Bagaimana kita menerima beliau? Karena itulah di sini kita setiap kita doa kita kan kita harus diantarkan atas nama beliau kan. Dalam doa Bhakti Yoga ini maksudnya kita kan diantarkan pada beliau. Ini yang sistem Bhagavata, ini sistem maksudnya sistem yang berwujud ya.
Kalau yang Tuhan yang berwujud ya berbeda lagi cara di sana kan. Ini sistem Tuhan yang berwujud nih, supaya kita paham juga di Hindu. Sehingga dalam doa kita kan selalu kita mengucapkan pranam misalnya. Ucapkan kita pada beliau, karena itu beliau supaya hidup kuasa beliau, supaya nyata ajaran beliau untuk menuntun manusia untuk memperdalam dirinya beragama, supaya dia benar-benar memahami ajaran agama itu dan menerapkan dalam kehidupannya dia sebagai orang-orang yang penuh kasih pada Tuhan dan mengasihi malah hidup yang lain tadi itu. Dari tahapan-tahapan yang terbawah lah kata-kata dia, dari 0,sekian persen ini saya katakan. Kita tidak mengatakan langsung sudah 100% ya hanya beliau kan. Mungkin kita 80%, 70%, 60% lah anggap begitu, seperti kita sekolah nilai kita tidak merah kan. Seperti ke kampus misalnya C kita dapat itu kan. Nah itu kan berawal dari 0,sekian persen itu kan tahapannya. Jadi Tuhan pun paham itu. Kan itu ketika kita mengambil seperti tadi, kita tahu oh ini bakta, kita berlindunglah kepada beliau di kaki padmanya. Kan itu beliau menurunkan garis perguruan sebenarnya sampradaya itu, yang awal berlanjut dari Tuhan sendiri turun sebagai tadi menurunkan Brahma sampradaya tadi, Vyasa Dewa sebagai masa pemerintahan Manu ketujuh ini. Ada kepribadian yang terhormat yang patut kita hormati dalam beragama. Ya inilah bakta ini. Maka sebelum itu kan Vyasa Dewa sudah muncul Krishna Dwaipayana menjadi Vyasa kan. Nah kelanjutannya itu Chaitanya Mahaprabhu, bahkan Tuhan sendiri sekarang berinkarnasi. Kalau itu kan Tuhan berinkarnasi juga sebagai Sakti Abhisavatara. Karena zaman kali demikian beratnya ini, garis perguruan harus turun, sehingga Tuhan harus muncul sebagai Yuga Avatar kan, untuk memberikan kuasa, kasih karunia. Maka dikatakan beliau Mahawadyanaya Avatara, Avatara yang paling penuh karunia. Kalau bukan karena karunia, kuasa, kasih sayang beliau yang tak terhingga, yang benar-benar dikatakan tidak membuat aturan kasih sayang beliau begitu. Artinya kasihnya beliau seperti tadi, seperti pohon. Dia sudah menunjukkan bagaimana pohon kan. Hanya kita mau saja, barang siapa di pohon tadi, barang siapa yang ingin tidak berteduh kepada aku, kamu pasti akan kehujanan, kepanasan, itu istilahnya. Tapi tadi bahkan beliau hanya minta barang siapa yang tidak menerima diriku, dia tidak akan. Itu artinya itu hanya harapan supaya kita itu mau untuk menerima. Tapi kalau kita menolaknya bagaimana? Semua orang juga itu kan hal yang wajar kan. Kalau kita menerima, belum yang baru kita menerima, mengakui saja, atau baru mengakui saja akan kebenaran ini. Orang sudah dapat berkat, bayangkan. Coba kalau sekarang kita ikut anggap dan ikut nabung di mana gitu, di bank atau apa. Kalau kita mengakui saja sudah dapat bonus apa kan enggak. Kan kita harus nabung. Sini baru mengakui saja itu sudah dapat 0,sekian persen sudah berjalan. Sudah jalan keselamatan sudah dituntun kita. Bagaimana kalau kita tadi Sarodama Paritiyaga, kita menyerahkan diri pada beliau, mengikuti ajaran beliau itu, agama menyerahkan diri pada beliau. Kan lebih sempurna lagi kan, sudah naik drastis, sudah 60%, 65% juga gitu. Dan itu baru mengakui saja. Nah, barang siapa tidak menerima, ya itu risiko dia sendiri kan. Maka itu di sini bakta, jadi bakti bakta. Jadi kita menerima bakta, menerima beliau sebagai sang penyelamat kita di zaman kali ini dengan mengucapkan pranam beliau, sehingga beliau bekerja, beliau bersama ekspansi beliau menjadi rekan-rekannya untuk hidup suasana kegiatan rohaninya kan itu. Dengan adanya suatu kegiatan rohani kan itu. Kemudian beliau menurunkan garis para guru kerohanian itu, maksudnya itu juga untuk sebagai representatif tadi itu, untuk menerima orang-orang yang melakukan penyerahan diri tadi, atau istilahnya menerima pertobatan itu, mengakui bahwa sekarang dia menyadari dia sebagai pelayan Tuhan. Kemudian dia mengantarkan tuntunan kepada Tuhan melalui Chaitanya Mahaprabhu tadi. Itu rumus sudah seperti itu. Ketika dituntun dia dalam proses bakti itu. Kemudian baru Bhagawan itu artinya kepercayaan Tuhan. Dalam hal ini beliau adalah Sri Krishna sebagai Bhagawan itu. Kalau kita kan Bhagawan Waca kan. Beliau adalah Tuhan penguasa alam semesta, penguasa yang menerima
penyerahan diri setiap orang, penguasa yang menyelamatkan setiap orang, penguasa yang menebus segala dosa-dosa setiap manusia. Jadi tak ada satu makhluk pun yang bisa menebus dosa alam semesta ini kecuali Tuhan. Dosa kita manusia tidak ada satu pun yang bisa menebus kecuali Tuhan. Karena itu beliau bersabda, Sri Krishna sendiri bersabda kan, tinggalkan segala dharma, hanya menyerahkan diri padaku. Nah, berarti kita kan beragama penyerahan diri nih. Aku bebaskan engkau dari segala riasi dosa. Jangan takut, kan begitu beliau katakan. Jadi kita untuk menyerahkan diri pada Tuhan, ya kita harus ikuti, jangan kita khawatir, jangan kita rasa ragu-ragu, kan begitu. Itu kalau kita berbicara tadi tentang agama yang tidak berwujud, sekarang yang berwujud, kita punya kekuatan yang luar biasa, berdiri Trimurti, Trisakti, 3 kekuatan yang luar biasa ini, Bhakti Bhagawan, Bhakti Paramatma, Roh Suci. Bhakta ini adalah garis perguruan rohani itu, yaitu yang dipimpin oleh Chaitanya Mahaprabhu, kan. Orang boleh aja menghina, mengatakan oh gini-gini, serah, itu kan ajaran tatuannya lebih dalam, nanti dia akan paham. Kebenaran akan tetap berjaya, akan tetap muncul seperti Satyam Eva Jayate, artinya kebenaran akan tetap menang. Inilah yang maksud kebenaran itu, bukan kebenaran diri kita. Saya bertengkar dengan Anda, saya yang benar, Anda salah. Itu kan kebenaran relatif namanya. Tapi ini kebenaran yang mutlak, somum bonum namanya, kebenaran yang mutlak ini, inilah pasti akan jaya ini, gitu loh. Pasti akan jaya. Nah, tentu hal-hal yang kecil-kecil tadi juga Tuhan perhatikan. Urusan-urusan kita pun Tuhan perhatikan, kan. Kadang-kadang itu apakah proses karma atau apa gitu. Kadang-kadang makanya kalau kita beragama, oh saya semenjak ini saya menjadi kaya, ini gini tidak punya apa, itu kan pertimbangan duniawi saja, itu hanya proses karma. Tapi di sini tidak lagi berbicara tentang itu, berbicara tentang penyerahan diri. Nah, akhirnya apa? Bhagawan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dalam hal ini Sri Krishna itu, Iswara Parama Krishna, kita menerima Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan tadi itu, yang menjadi target tujuan kita sebagai sang penyelamat kita yang utama, yang tertinggi, yang berkuasa atas segalanya, dan beliau adalah yang menjadi tujuan kita yang utama ketika kita pulang ke dunia rohani, kita bertemu dengan beliau. Bhaktaram Yagyata Pasam Sarva Loke Maheswaram Suridam Sarvadana Gyatam Santi Bercati, kan gitu. Sri Krishna bersabda sana, Santi Bercati, dari Santi Bercati, akhirnya kita mendapatkan kedamaian yang kekal itu kalau kita mengakui beliau adalah Bhaktaram Yagyata Pasam, beliau adalah penikmat semua korban suci, penikmat semua penyerahan diri. Penyerahan diri itu korban suci namanya. Nanti Sarwa Loke Maheswaram, beliau penguasa seluruh alam semesta itu, kan. Suhridam Sarva Bhutanam, beliau teman baik dari semua makhluk hidup. Awan teman yang baik itu. Sekarang begini. Kita kadang-kadang kita tidak tahu kalau minuman itu adalah akan meracuni kita. Tapi tidak terasa, sedikit-sedikit tidak terasa, dia sedikit-sedikit meracuni kita, tapi tidak terasa itu. Kita minum, nah. Ada teman kita ngasih, oh nggak apa-apa, minum aja, nggak apa, silahkan, tapi dikit-dikit ya. Tapi satu teman yang lain enggak datang, kamu tidak usah minum itu, kalau kamu mau macam-macam minum tempeleng kamu nanti. Ingat ya, itu jangan coba-coba sentuh minuman itu. Nah, baik yang mana coba? Dia mengatakan tempeleng, tapi sebenarnya membantu supaya dia tidak keracunan. Yang lain itu, ya dikit-dikit kelihatan baik ya. Kadang-kadang Tuhan pun harus bertindak dengan cara seperti itu, misalnya harus memberikan kita ajaran yang sifatnya keras sedikit, lembut sedikit, kan itu. Ada sedikit kita harus puasa, kan itu. Kadang-kadang kita diperlakukan di bumi ini mengalami derita, dihina orang, cobaan, keras, semua kelihatan. Berarti Tuhan tahu itu semua. Kenapa dibiarkan begitu? Itu hanya mengingatkan supaya kita memiliki kasih pada beliau, memiliki kasih pada setiap makhluk hidup, sejauh mana kita mampu untuk melawan itu. Sehingga kalau kita dihina orang, coba orang, diam aja, tidak usah kita melawan deh. Kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Kita doa supaya Tuhan memberkati kita semua, supaya dia Tuhan mengampuni mereka semua, kan. Nah, itulah ajaran dalam Weda, dalam Hindu itu. Ada yang berwujud, tidak berwujud. Oh, yang tidak berwujud pun kita diberikan kekuatan tadi. Kita menjadi penyembah, melaksanakan bakti, dituntun oleh para matma tadi, Roh Suci. Kemudian kita dalam kuasa daripada seorang Bhakta Chaitanya Mahaprabhu dan
pelanjutnya, kemudian kita mencapai tujuan tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, sebut dengan Begawan tadi, yaitu Sri Krishna sebagai target tujuan tertinggi. Salah satu ini dalam Brahma Sampradaya. Ada lagi Sri Sampradaya, ada lagi yang lain itu seperti Siwa Sampradaya yang serupa mirip seperti itu, cuman paling beda-beda sedikit lah. Sama dengan orang buat pakaian itu, buat mobil lah contohnya. Mobil, ada mobil Suzuki misalnya, mobil apa misalnya yang lain-lain seperti Toyota segala macam, itu kan mobil semua itu. Tapi secara umum kan beda-beda dia kelihatan, padahal intinya kan sama aja itu, rangka-rangkanya apa dalam kita pakai kendaraan kan itu sudah standar ada itu. Jadi tidak saling menyalahkan satu dengan lain kan. Demikian juga kita dalam Hindu, nah itu. Demikian juga dengan agama yang lain, harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, coba itu saya sampaikan dulu secara ringkas ini. Mudah-mudahan para pendengar dapat memahami, mengerti tentang hal ini, sehingga kita harus menyadari betul dengan sikap toleran dengan kehidupan dunia ini yang dikatakan ada senang, susah, nah itu ya, baik, buruk. Nah, kita harus bisa mentoleransi hal-hal seperti itu. Itu ujian kita beragama kan. Oke. Baik Guru Pandita, terima kasih. Sesungguhnya apa yang Guru Pandita nyatakan tadi adalah pemantik bagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Namun sayang sekali dalam episode podcast kali ini kita harus akhiri karena keterbatasan waktu kita. Namun tentu saja akan ada podcast-podcast yang lainnya yang merupakan lanjutan-lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari apa yang Guru Pandita sampaikan tadi. Baik Sobat Hindu Times, akan ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar konversi agama dan juga keyakinan kita di jalan Dharma ini. Nah, kita berjumpa lagi dalam podcast episode mendatang hanya di Hindu Times Channel. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.